Setelah beberapa waktu lamanya, kayaknya Pichal sudah nge-review tuh beragam headphone deh. Mulai dari yang high level gaming sampai kepada low end consumer pun juga Pichal pernah review. Tapi sepertinya Pichal belum pernah tuh dapat kesempatan untuk mereview headphone bertipe monitoring. Nah oleh karena itu, kali ini Pichal berkesempatan untuk mereview sebuah headphone tipe monitoring dari brand yang terkenal dengan produk-produk audionya, yaitu Samson. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichal dan kali ini kita seperti yang sudah Pichal sebutkan tadi bahwa kita akan bahas nih sebuah headphone bertipe monitoring dari brand Samson, yaitu Samson SR850 monitoring headphone. Dan seperti biasa kita nanti akan bahas mulai dari packaging luar, isi paket penjualan, penampakan hingga performa dari headphone ini. Jadi mari yuk kita lanjut kepada reviewnya. Headphone monitoring Samson SR850 ini tuh hadir dengan dua tipe paket penjualan, single pack dan juga ada yang dual pack yang berisi dua headphone dalam satu paket penjualan. Dan paket yang Pichal beli ini tuh adalah yang model single pack. Bedanya di mana? Nanti Pichal akan jelasin lebih lanjut. Packaging dari headphone Samson ini sendiri tuh memiliki theme color yang cukup sederhana, yaitu hanya terdiri dari warna putih dan gradasi warna abu-abu saja. Pada sisi depan kita bisa melihat penampakan dari sisi kanan dari headphone, kode seri SR850 dan juga tagline-nya yaitu Professional Studio Reference Headphone. Sementara di bagian bawahnya nanti terdapat icon open ear yang menandakan kalau headphone ini tuh masuk kepada kategori open back headphone, dan yang terakhir ada logo Samson di bagian kanan bawah. Next, di sisi kanan kotaknya nanti terdapat juga penampakan salah satu ear cup dari headphone beserta dengan tagline yang sama dengan yang ada di bagian depan. Dan di sisi kanan baru nanti kelihatan nih penampakan akan full dari headphone ini, dan memang lagi-lagi ditemani dengan tagline yang sama dengan bagian depan. Selanjutnya di sisi belakang nanti di sini kita bisa temukan penjelasan singkat terkait dengan headphone ini beserta dengan keterangan spesifikasinya dengan beragam bahasa. Lalu nanti di bagian bawahnya terdapat penampang ear cup-nya yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Kemudian di sisi bawah dari kotak nanti terdapat tulisan berisi kode seri headphone-nya, tagline, logo, dan juga alamat situs resmi dari Samson Tech. Terakhir di sisi atas hanya terdapat logo Samson berwarna abu-abu gelap dengan latar belakang berwarna putih. Sekarang setelah itu kita akan langsung bahas ataupun lihat dari isi paket penjualannya. Dimana dalam isi kotaknya ini isinya simple banget. Hanya ada kertas-kertas petunjuk dan juga kartu garansi dan headphone-nya itu sendiri. Simple banget paketnya. Urusan desain, headphone ini sendiri tuh Pichal bisa bilang berada medium lah ya. Karena nggak bisa dibilang biasa aja, tapi juga nggak bisa dibilang kayak berasa premium-premium amat. Karena setelah Pichal telusuri, Pichal menemukan beberapa headphone monitor yang juga memiliki desain yang mirip-mirip dengan headphone ini. Contohnya, Superlux HD681 dan ada juga AKG K240. Lah terus kenapa Pichal pilih ini gitu ya pertanyaannya? Sebenarnya headphone ini sendiri tuh adalah requestnya dari si Jalox, editornya Pichal yang kayak ninja itu, yang nggak suka nongol kepada permukaan video ini. Dan menurut dia, dari ketiga headphone ini tuh Superlux, AKG, dan Samson, yang price to performance rasionya tuh yang paling cukup masuk akal ya si Samson ini. Dan karena dari segi spesifikasi dan penampakan juga semuanya mirip-mirip, nah balik lagi deh, cuma kayak ngomongin desain aja gitu. Karena dari segi spesifikasi dan juga penampakan semuanya ya balik lagi mirip-mirip aja. Nah balik lagi ngomongin desain, headphone ini sendiri tuh menggunakan ear cup berbentuk bulat dengan tipe over ear yang bisa menampung telinga kita ketika digunakan. Jadi isolasi suara juga jadi menjauh lebih baik dan telinga menjadi nggak sakit karena tertekan akan ear cup-nya. Cushion ataupun busa yang digunakan juga lumayan empuk. Ya memang agak stiff sih waktu baru-baru dipakai, tapi lama-kelamaan ini juga nyaman seiring dengan pemakaian gitu. Dan memang kalau udah nyaman ya, jangan lupa dihalalin guys, pacaran mulu. Asik. Oh my god! Wow! Masih di bagian ear cup-nya, pelapis yang digunakan pada cushion ini sendiri tuh adalah bahan velour atau sejenis kain bludru gitu. Buat bandingannya gitu ya, kayak misalnya biar teman-teman tahu perbandingannya. Nah di bagian unboxing tadi sih sebenarnya Pichal sudah sempat mention di mana sesi paket penjualan headphone ini, yang ada single dan juga dual pack. Nah jadi, balik lagi yang kayak tadi gitu ya. Jadi letak perbedaan kedua paket penjualannya itu ada pada pelapis ear cup-nya ini. Kalau yang single pack ini menggunakan pelapis berbahan velour, sedangkan yang dual pack menggunakan bahan vinil atau kulit sintetis. Ada plus minusnya sih kedua bahan ini. Kalau bahan yang velour ini jelas nyaman di kulit dan juga karena bahannya kain, maka kulit masih berasa kayak bernafas gitu deh. Tapi kelemahannya ini suka lama-lama bikin gerah kalau dipakai lama-lama.
dan bisa jadi juga kotor karena bisa menyerap keringat juga. Sementara kalau bahan vinil ataupun kulit sintetis, dari segi isolasi suara memang lebih baik dari bahan velor dan memang terasa lebih dingin kalau kita pakai di ruangan yang dingin. Tapi ya itu kelemahannya, ini bakalan terasa panas di area telinga kita kalau digunakan di ruangan yang juga cukup hangat. Dan lagi-lagi, seperti biasa kalau mungkin teman-teman udah sering pakai, ini tuh akan rentan rontok lama-kelamaan. Apalagi kalau misalnya kena lembab, itu bakal cepet banget rontoknya. Sementara di bagian cangkang ear cup-nya, bahan dasar ini sendiri terbuat dari bahan plastik yang memang cukup tebal dan menggunakan desain yang dinamakan Samson dengan acoustically tuned open ear chamber. Dan karena headphone ini sendiri bertipe semi open back, maka pada bagian cangkangnya ini dibuat beberapa lubang ventilasi yang tujuannya membuat soundstage headphone ini menjadi lebih luas dan kita juga masih bisa mendengar akan suara-suara dari sekitar kita. Tapi ya gitu, kalau misalnya kita kencengin volumenya di sumber suaranya gitu ya, maka suara di headphone ini tuh akan bocor kemana-mana. Contohnya seperti ini nih, kalau teman-teman penasaran, check this out. Lanjut ke bagian atasnya, headphone ini sendiri menggunakan clamping dengan sistem auto adjust berbahan kawat metal. Jadi headphone ini sendiri tuh diharapkan dapat muat di semua bentuk kepala. Pada awalnya sih ya, clamping ini tuh lumayan kerasa kayak ngejepit gitu. Tapi lama-kelamaan mungkin ya kita nyesuaiin akan pemakaiannya sih. Tapi sayangnya headbandnya ini sendiri tuh nggak ada bantalannya dan juga bentuknya tuh tipis banget. Jadi suka bikin pusing kalau di posisinya tuh nggak pas di atas kepala. Pical sih secara pribadi lebih suka memang kalau headbandnya ada bantalannya lah minim, biar nggak terlalu sakit gitu di atas kepala. Dan lagi karena headband ini model yang auto adjustment, jadi headphone ini tuh nggak enak banget kalau dikalungkan di leher seperti di headphone gaming ataupun yang tipe-tipe DJ. Karena kalau kita kalungin gitu ya, kesannya kayak nyekek banget tuh. Bang. Kalau dari segi dimensi, headphone monitoring ini sendiri termasuk compact, yaitu sekitar 20,3 dikali 20,3 cm dengan ketebalan total sekitar 12 cm dan juga berat sekitar 275 gram. Jadi selain ringkas, headphone ini juga cukup ringan kalau misalnya kita gunakan. Headphone monitoring ini juga dilengkapi nanti dengan kabel yang lumayan tebal, tapi ini menggunakan case dari plastik dan bukan braided. Panjang kabelnya sendiri sekitar 2,5 meter dan cukup lentur lah dipakai seharian gitu ya. Tapi sayangnya kabelnya ini bertipe yang kayak fix, jadi nggak bisa kita copot-copot dari headphone-nya. Jadi kalau misalnya rusak ya kudu servis headphone-nya semua lah gitu, dibuka baru diganti kabel yang baru. Dan juga kabelnya ini berbentuk lurus bukan spiral kayak kabel telepon. Jadinya cukup berantakan juga nih kalau misalnya kita pakai di laptop ataupun di handphone kita. Dan interface yang disediakan juga hanya 3,5 mm audio jack yang memang bisa dikonvert menjadi audio jack 6,5 mm. Jadi headphone ini sendiri tuh bisa dipakai di gitar ataupun di keyboard ataupun di ya alat-alat musik lain lah. Kayak audio system, kayak misalnya mixer. Supaya minimal kalau buat kita yang suka main gitar atau mungkin solo ngejam gitu ya tengah malam, minimal nggak ganggu tetangga atau at least orang kamar sebelah lah. Sekarang setelah kita udah bahas soal desain, kita akan bahas soal fungsi dari headphone monitoring ini. Di mana headphone ini sendiri dilengkapi dengan sepasang dynamic driver speaker berukuran 50 mm yang berbahan magnet neodymium. Impedance yang disuguhkan headphone ini juga termasuk standar, yaitu 32 ohm. Tapi frekuensi responsnya tergolong cukup panjang, yaitu mulai dari 10 Hz hingga kepada 30 kHz. Untuk kualitas suaranya sendiri ya sebagaimana mestinya, headphone monitoring yaitu dia ya flat aja gitu. Tapi nggak se-flat-flat itu juga teman-teman. Pical juga sudah coba untuk ngetes headphone ini untuk ngedit beberapa video-video di channel ini, dan pas Pical putar source video mentah dari kamera Pical, maka bass headphone ini tuh masih tetap terasa lumayan nendang. Ya memang nggak sampai jedak-jeduk kayak bass R&B gimana EDM gitu ya, tapi at least ada lah gitu di situ. Jadi sepertinya headphone ini sendiri tuh di boost bassnya oleh Samson. Terus headphone ini sendiri juga nggak bisa dipakai buat dengerin musik atau ngegame dong berarti pertanyaannya. Ya sehari-hari sih ya bisa juga. Buat dengerin musik-musik kayak tipe EDM itu masih tergolong enak. Apalagi buat dengerin lagu akustik, itu baru berasa wow banget. Suara-suara petikan gitar itu tuh kayaknya sopan banget gitu kayak masuk ke telinga. Pical juga tes headphone ini untuk bermain game seperti game Valorant, CSGO, dan juga Genshin Impact, dan suara yang dihasilkan headphone ini sendiri masih tergolong enak di telinga kita. Efek surround-nya juga masih berasa banget dan
gimana ya, paling yang jadi concern Pichel tuh cuma di volumenya aja. Kalau Pichel pakai headphone gaming, itu kan volume suara di laptop Pichel palingan 30% juga udah oke. Tapi kalau pakai headphone ini, itu tuh harus di atas 50% baru berasa enak. Tapi imbasnya lagi-lagi, orang-orang di sekitar Pichel tuh langsung jadi tahu apa yang lagi Pichel dengerin ataupun lagi suara apa gitu tuh kedengeran semua gitu. Dan satu lagi kekurangan dari headphone ini sendiri yaitu adalah absennya fitur mikrofon pada headphone ini. Ya memang karena ini peruntukan headphone-nya hanya untuk editing, bukan untuk sebagai alat bantu komunikasi, maka ya udahlah. Tapi kalau teman-teman terpaksa harus menggunakan headphone ini sebagai keperluan online meeting, maka teman-teman masih bisa mempergunakan mikrofon bawaan dari laptop gitu ya. Ataupun mungkin kalau kita punya webcam gitu, biasanya dia udah ada mikrofonnya. Ya sebenarnya sih atau enggak sekalian langsung pakai mikrofon eksternal aja yang lebih proper ya biar bisa suaranya lebih jernih kedengaran. Dan juga satu lagi, karena ini bukan headphone gaming teman-teman, jadi please jangan expect ada RGB-RGB-an di headphone ini. Nggak usah ekspektasi kayak bling-bling gimana, ini buat monitoring jadi oke lah. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Samson SR850 headphone monitoring ini sendiri adalah sebuah perangkat headphone yang cocok banget buat teman-teman yang mungkin baru memulai sebagai sound engineering ataupun sebagai content creator. Karena dari segi spesifikasinya, headphone ini tuh udah enak banget kalau dipakai buat ngedit video, lagu, ataupun sekedar sound mixing sampai ke level menengah. Nah nanti kalau teman-teman sudah berasa solid untuk menjadi sound engineering ataupun video editornya butuh lagi yang lebih gitu ya, silahkan upgrade headphone-nya kepada level yang lebih mumpuni ataupun lebih tinggi. Ataupun kalau bisa ya tambahin pakai DAC juga minimal udah banyak menambah lah. Paling kekurangannya karena headphone ini sendiri bertipe yang semi open back, jadinya headphone ini sendiri kurang cocok digunakan sebagai atribut studio rekaman. Karena suara-suara akan bocor keluar dari headphone-nya dan ini akan rentan masuk ke dalam mikrofon. Lalu juga karena memang headphone ini sendiri tuh nggak bisa dikalungin, maka teman-teman wajib punya pouch ataupun headphone case kalau kita mau bawa headphone ini bepergian. Dan untuk harganya sendiri, Samson SR850 monitoring headphone ini sendiri dibanderol mulai dari 500 ribuan untuk yang single pack dan 800 ribuan untuk yang dual pack. Tapi kalau misalnya budget teman-teman terbatas, ada juga kok yang versi dual pack yang dijual ketengan dengan harga mulai dari 300 ribuan aja. Dan buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus juga kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar dari Pichel, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gimana guys? Ini sengaja karena di request ini jadi muncul headphone ini.